Bunyi, krek, kasar dari lakban coklat yang ditarik memecah keheningan ruang tamu yang biasanya hangat. Suara itu terdengar begitu nyaring, seolah merobek selaput udara yang menahan ketegangan di antara kami selama 2 jam terakhir. Aku meratakan perekat itu di atas kardus terakhir, menekan-nekannya dengan telapak tangan yang gemetar, berusaha menyembunyikan getaran itu dari sepasang mata yang kini menatapku dengan ketidaksabaran yang tak disembunyikan. Ruang tamu ini, yang dulu kami cat bersama dengan warna krem lembut demi menciptakan suasana homey, kini tampak seperti kerangka bangunan yang ditinggalkan penghuninya. Debu-debu halus menari dalam sorotan cahaya matahari sore yang menerobos masuk dari jendela Nako, menimpa tumpukan kardus berisi 10 tahun hidupku. Sudah selesai, Wi? Suara Mas Bram terdengar berat. Namun bukan berat karena kesedihan. Itu adalah nada berat seorang manajer yang ingin rapat segera berakhir karena ada janji makan siang yang lebih penting. Aku menarik napas panjang, membiarkan aroma pengap kardus dan debu mengisi paru-paruku. Berusaha menahan air mata yang mendesak di pelupuk mata. Aku tidak boleh menangis, tidak di depannya. Tidak hari ini. Sebentar lagi, Mas. Jawabku pelan tanpa menoleh. Aku sibuk merapikan ujung lakban yang melintir, sebuah kesibukan yang kubuat-buit untuk mengulur waktu perpisahan. Langkah kaki Mas Bram mendekat. Sepatu kulit mahalnya beradu dengan lantai keramik yang baru saja kupel pagi ini, kebiasaan bodoh yang masih kulakukan, meski tahu aku akan diusir sore harinya. Ia berhenti tepat di sampingku. Aroma parfum maskulin yang mahal bukan parfum yang biasa kubelikan untuk ulang tahunnya, melainkan aroma baru yang lebih tajam dan modern menusuk hidungku. Aroma dia. Aroma wanita itu. Taksi online-mu sudah menunggu di depan pagar sejak 5 menit yang lalu, katanya dingin. Kasihan sopirnya, kalau menunggu terlalu lama. Aku mendongak, memberanikan diri menatap wajah pria yang pernah berjanji sehidup semati denganku di hadapan penghulu. Wajah itu masih tampan, bahkan semakin matang di usianya yang menginjak kepala 4. Namun, tatapan matanya telah berubah. Dulu mata itu menatapku dengan binar pemujaan. Kini hanya ada kilat arogansi dan belas kasihan yang merendahkan. Kau benar-benar tidak sabar ingin aku pergi. Ya, Mas? Tanyaku lirih. Kata-kata itu keluar begitu saja, melewati filter pertahanan diriku. Bram menghela napas kasar, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana bahan yang licin. Ia membuang muka ke arah jendela, menatap halaman depan, di mana mobil sedan hitam mengkilap miliknya terparkir. Jangan mulai lagi, Dewi, ujarnya datar. Kita sudah membicarakan ini ratusan kali. Ini bukan soal sabar atau tidak, ini soal realitas. Keputusan pengadilan sudah keluar. Rumah ini milikku. Dan Sinta, dia akan pindah ke sini besok. Aku butuh ruang ini kosong, agar bisa direnovasi sesuai seleranya. Nama itu, Sinta. Menyebutnya saja membuat ulu hatiku terasa ditusuk sembilu. Renovasi. Aku tertawa getir. Sebuah tawa yang terdengar sumbang di telingaku sendiri. Rumah ini kita bangun dari nol, Mas. Kau ingat kita makan mie instan sebulan penuh demi membeli sofa itu? Aku menunjuk sofa beludru biru tua yang kini teronggok sendirian di pojok ruangan satu Satania. Benda yang tidak ia izinkan aku bawa, karena ia bilang, itu aset. Bram menatap sofa itu sekilas, lalu kembali menatapku dengan pandangan meremehkan. Itu masa lalu, Wi. Itu sejarah kuno. Kau selalu terjebak di sana. Di masa-masa susah itu, kau tidak pernah bisa move on ke gaya hidupku yang sekarang. Ia melangkah maju, memangkas jarak di antara kami. Namun, terasa ada tembok raksasa yang memisahkan. Lihat dirimu, katanya sambil menunjuk penampilanku dari atas ke bawah. Aku mengenakan daster batik rumahan yang nyaman, dan rambut yang digelung asal-asalan. Kau stagnan. Kau ibu rumah tangga yang baik, aku akui itu. Masakanmu enak, rumah bersih. Tapi aku direktur sekarang, Dewi. Aku butuh pendamping yang bisa diajak ke gala dinner, yang nyambung diajak bicara soal investasi dan saham, yang penampilannya astoris, representatif, astoris, darahku mendidih. Representatif jadi aku memalukan bagimu? Bukan memalukan, salah Bram cepat. Nadanya defensif namun tajam. Hanya saja, tidak selevel lagi. Centibate, dia muda. Dia cerdas. Dia tahu cara membawa diri di lingkungan sosialitaku. Dia menyala. Sedangkan kau, maaf Wi, kau seperti lilin yang hampir padam, redup, air mata yang kutahan, akhirnya lolos. Menetes jatuh membasahi punggung tanganku. Rasanya lebih sakit mendengar kejujuran yang brutal ini, daripada dimaki dengan kata-kata kasar. Aku diceraikan bukan karena aku jahat,
tapi karena aku dianggap usang. Seperti perabot lama yang sudah tidak cocok dengan desain interior baru. Aku redup karena aku menghabiskan tenagaku untuk mengurus segala kebutuhanmu, Mas. Suaraku bergetar, menahan isak. Aku yang menyetrika kemeja licin yang kau pakai itu. Aku yang mengatur gizi makananmu, sampai kau sesehat ini. Sinta, apa dia tahu kau alergi udang? Apa dia tahu kau butuh bantal khusus karena lehermu sering sakit? Bram tertawa kecil. Suara yang terdengar begitu angkuh. Ia menggelengkan kepala, seolah sedang berbicara dengan anak kecil yang tidak mengerti dunia orang dewasa. Hal-hal teknis seperti itu bisa diserahkan ke pembantu, Dewi. Kami akan menyewa asisten rumah tangga profesional. Sinta tidak perlu menyentuh setrika atau panci. Tangannya terlalu halus untuk itu. Dia diciptakan untuk mendampingiku di puncak, bukan di dapur. Ia melirik jam tangan Rolex emas yang melingkar di pergelangan tangannya, hadiah dari klien. Katanya dulu, tapi sekarang aku curiga itu hadiah dari Sinta. Sudahlah, debat ini tidak ada gunanya. Kau sudah dapat bagian gonogini kan? Uang itu cukup untukmu buka usaha catering, atau apapun yang kau suka. Hiduplah dengan levelmu sendiri. Bram berbalik badan, berjalan menuju pintu depan, dan membukanya lebar-lebar. Cahaya matahari sore yang menyilaukan masuk, menciptakan siluet tubuhnya yang tegap. Di luar, aku bisa melihat taksi online yang menungguku. Tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Di seberang jalan, ada sebuah mobil merah menyala. Kaca jendelanya turun separuh. Di sana, duduk seorang wanita dengan kacamata hitam besar dan bibir yang dipulas lipstik merah merekah. Sinta, dia tidak bersembunyi. Dia tidak malu. Dia justru tersenyum tipis ke arah rumah ini, ke arah Mas Bram, yang kini melambai padanya. Senyum kemenangan. Dia sedang menginspeksi kerajaan barunya, memastikan ratu yang lama benar-benar terusir sebelum dia masuk bertahta. Rasa sakit itu berubah bentuk dari kesedihan yang melumpuhkan, perlahan memadat menjadi gumpalan panas di dadaku. Kemarahan, bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi jenis kemarahan yang dingin dan mengeraskan hati. Aku mengangkat kardus terakhir itu. Beratnya tidak seberapa dibandingkan beban di hatiku. Tapi aku mengangkatnya dengan dagu terangkat. Aku tidak akan keluar dari rumah ini sambil menyeret kaki seperti pecundang. Aku berjalan melewati ruang tamu, melewati sofa kenangan, melewati dinding yang menyimpan gema tawa kami dulu. Saat aku sampai di ambang pintu, aku berhenti tepat di samping Mas Bram. Ia tidak menatapku. Matanya terkunci pada sosok Sinta di dalam mobil merah itu. Wajahnya berseri-seri, ekspresi yang sudah lama tidak ia tunjukkan padaku. Kunci rumah letakkan di meja konsol saja, ujarnya tanpa menoleh. Aku merogoh saku dasterku, mengeluarkan gantungan kunci dengan hiasan boneka beruang yang sudah kusam. Dengan perlahan, aku meletakkannya di atas meja kecil di dekat pintu. Bunyi logam beradu dengan kayu terdengar sebagai tanda titik di akhir bab kehidupan pernikahanku. Mas, panggilku pelan. Bram akhirnya menoleh. Alisnya terangkat sedikit, tampak terganggu. Apalagi, aku menatap manik matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa pria yang dulu kucintai. Namun nihil, pria itu sudah mati. Nikmatilah, kataku. Suaraku tenang, mengejutkan diriku sendiri. Nikmatilah kemenanganmu hari ini. Nikmatilah rumah ini, harta ini, dan wanita modern itu. Tapi ingat satu hal, Mas. Bram mendengus, melipat tangan di dada. Apa? Kau mau mendoakanku celaka? Klise sekali. Bukan, jawabku tegas. Aku menguatkan peganganku pada kardus. Aku hanya ingin bilang, roda itu berputar. Kau membuangku karena kau merasa di atas awan. Tapi awan itu uap, Mas. Bisa hilang ditiup angin kapan saja. Dan saat kau jatuh nanti, jangan cari masa lalu yang kau hina ini. Wajah Bram mengeras. Rahangnya mengetat. Aku tidak akan jatuh, dan aku tidak akan pernah mencarimu. Pergilah, Dewi, tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Aku melangkah keluar. Udara sore di luar terasa panas, namun anehnya lebih segar daripada udara di dalam rumah yang berpendingin ruangan itu. Aku berjalan menyusuri jalan setapak berbatu yang dulu kususun sendiri dengan tanganku. Saat aku memasukkan kardus ke dalam bagasi taksi, aku bisa merasakan tatapan Sinta dari seberang jalan. Dia menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatapku dengan sorot mata yang seolah berkata, "Minggir, giliranmu sudah habis." Mas Bram berjalan keluar pagar, menghampiri mobil Sinta. Aku melihat wanita itu mengulurkan tangan keluar jendela, dan Mas Bram menyambutnya, mencium punggung tangannya dengan mesra, tepat di depan mataku. Mereka tertawa, tawa renyah yang merayakan kehancuranku. Aku membanting pintu taksi sedikit lebih keras dari yang seharusnya. "Sesuai aplikasi ya, Bu?" tanya sopir taksi itu, ragu-ragu.
mungkin merasakan aura kelam yang kubawa. Ya Pak, jalan saja. Cepat, jawabku pendek. Mobil mulai bergerak, menjauh dari rumah bercat putih dengan pagar hitam itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku menatap lurus ke jalanan aspal yang memanjang di depan. Air mataku akhirnya tumpah, deras tanpa suara. Tapi di balik tangisan itu, di sela-sela isak yang menyakitkan dada, ada sebuah benih tekad yang mulai tumbuh di tanah hatiku yang hancur. Baiklah, Mas Bram, batinku, mencengkeram tas tanganku, hingga buku-buku jari memutih. Kau bilang aku redup, kau bilang aku masa lalu, lihat saja nanti. Aku akan menyala begitu terang, sampai matamu sakit melihatnya. Dan saat hari itu tiba, kau hanya bisa melihatku dari kejauhan. Dari puing-puing kehancuranmu sendiri. Perpisahan ini pahit. Sepahit empedu yang naik ke kerongkongan. Tapi saat taksi berbelok di tikungan, dan rumah itu hilang dari pandangan, aku tahu satu hal. Ini bukan akhir ceritaku. Ini baru halaman pertama dari buku baruku. Denting jam dinding di kamar kos sempit itu, seolah menjadi satu-satunya temanku di malam mulai panjang yang sunyi. Pukul 2 pagi. Mataku terasa perih, merah, karena terlalu lama menatap layar laptop tua yang berdengung keras. Seakan protes, karena dipaksa bekerja melampaui batas usianya. Di meja kecil yang penuh dengan kertas catatan, kalkulator, dan sisa kopi instan yang sudah dingin. Aku membangun kembali reruntuhan hidupku. Bukan hal yang mudah mengubah mentalitas dari seorang istri yang terbiasa bergantung pada suami, menjadi wanita yang harus berdiri di atas kaki sendiri. Bulan-bulan pertama pasca perceraian adalah neraka duniawi. Ada malam-malam di mana aku menangis hingga sesak napas, meratapi nasib, dan bertanya, apa kurangnya aku hingga Mas Bram tega membuangku seperti barang bekas? Namun, air mata tidak membayar tagihan listrik. Ratapan tidak akan mengisi perutku yang lapar. Aku ingat betul momen itu. Saat aku menatap pantulan diriku di cermin kamar mandi yang buram. Wajahku kusam, mata bengkak, dan tubuhku kurus kering. Cukup, Dewi, bisikku pada bayangan itu. Cukup. Aku mulai dengan usaha catering kecil-kecilan. Bermodalkan sisa tabungan yang kuselamatkan sebelum keluar dari rumah itu, aku membeli bahan-bahan masakan di pasar tradisional setiap subuh. Bau amus ikan, beceknya jalanan pasar, dan tawar-menawar harga dengan pedagang sayur menjadi rutinitas baruku. Tanganku yang dulu halus karena rajin perawatan, kini mulai kasar teh goris pisau, dan kadang melepuh terkena cipratan minyak panas. Tapi anehnya, setiap luka fisik itu justru menyembuhkan luka batin di dadaku. Kesibukan adalah obat bius terbaik. Satu pesanan menjadi dua menjadi 10. Rasa lelah fisik membuatku tidur nyenyak, tanpa sempat memimpikan wajah pengkhianat itu. 2 tahun berlalu, dengan kecepatan yang membingungkan. Usaha catering nasi kotakku berkembang menjadi penyedia jasa prasmanan untuk acara-acara kecil. Aku mulai merekrut 2 orang pegawai untuk membantuku di dapur. Aku tidak lagi tinggal di kamar kos sempit itu. Aku menyewa sebuah ruko 2 lantai. Lantai bawah untuk operasional dapur, lantai atas untuk tempat tinggalku. Siang itu, udara Jakarta terasa begitu menyengat. Aku baru saja selesai memantau pengiriman untuk sebuah acara seminar di gedung perkantoran di Sudirman. Ponselku bergetar. Nama Rini muncul di layar. Teman lama, salah satu dari sedikit orang yang tidak menjauhiku saat perceraian itu terjadi, meski ia juga masih berteman dengan lingkaran sosial Mas Bram. Halo Rin, tumben nelpon jam segini. Sapaku sambil menyeka keringat di dahi dengan tisu. Wih, kamu sibuk nggak? Kita ngopi yuk, ada yang mau aku ceritain. Penting kayaknya. Suara Rini terdengar ragu. Ada nada mendesak yang tertahan. Firasatku mengatakan ini bukan tentang bisnis. Namun, hatiku kini sudah dilapisi baja. Boleh, kebetulan aku lagi di daerah Senopati. Ketemu di tempat biasa ya. Setengah jam lagi, kafe itu beraroma biji kopi panggang dan vanila. Pendingin ruangan menyambut kulitku yang gerah, memberikan kesejukan instan. Aku melihat Rini sudah duduk di pojok, mengaduk-aduk iced latte-nya dengan gelisah. Saat ia melihatku datang, matanya membelalak sedikit. Mungkin ia kaget melihat penampilanku sekarang. Aku mengenakan blus sutra berwarna navy yang pas di badan, celana bahan yang rapi, dan sepatu hak tinggi yang kini mampu kubeli dengan uangku sendiri. Bukan lagi Dewi yang kucel dan menyedihkan. Ya ampun Dewi, kamu kelihatan beda banget, seru Rini saat aku duduk di hadapannya. Kamu kelihatan fresh, berkelas. Aku tersenyum tipis, memesan black coffee pada pelayan yang lewat. Terima kasih Rin, kerja keras ternyata ada hasilnya juga. Kamu apa kabar? Kami berbasa-basi sejenak tentang pekerjaan dan anak-anak Rini.
Namun, aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Ia terus memainkan sedotannya, menggigit bibir bawahnya, seolah menimbang-nimbang kata yang tepat. Wih! Potong Rini tiba-tiba, di sela pembicaraanku, tentang resep baru. Ia menatapku lekat. Sebenarnya aku ngajak ketemu karena ada kabar yang, ya, mungkin kamu nggak mau denger. Tapi menurutku kamu harus tahu, biar nggak denger dari orang lain. Aku bersandar di kursi, melipat kedua tanganku di dada. Sikapku tenang, jauh lebih tenang dari yang kuduga. So Mas Bram, Rini mengangguk pelan. Iya, Bram sama Sinta, mereka akhirnya menikah minggu lalu. Hening, suara mesin kopi di balik meja barista terdengar mendesis keras. Lagu jazz yang diputar kafe terasa melambat. Aku menunggu rasa sakit itu datang. Aku menunggu dadaku sesak seperti dulu saat pertama kali tahu Mas Bram berselingkuh. Aku menunggu amarah, cemburu, atau keinginan untuk melempar cangkir kopi ini ke dinding. Tapi tidak ada. Kosong. Yang kurasakan hanyalah rasa lega yang aneh. Seolah ada beban berat yang akhirnya benar-benar lepas dari pundakku. Benang terakhir yang mungkin secara tak sadar masih terhubung, kini putus sudah. Oh, jawabku singkat, lalu menyeruput kopiku yang baru datang. Rasanya pahit, namun nikmat. Rini melongo, jelas bingung dengan reaksiku yang datar. Cuma kamu nggak marah atau sedih? Maksudku, setelah semua yang mereka lakuin ke kamu, mereka sekarang pesta-pesta, happy-happy, di atas penderitaan kamu dulu. Aku meletakkan cangkirku perlahan, menatap mata Rini dengan sorot yang tajam, namun damai. Rin, dulu aku mungkin akan hancur dengar ini, tapi sekarang, lihat aku punya bisnis sendiri. Aku punya kemandirian finansial yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku tidur nyenyak setiap malam, karena tahu aku nggak makan dari uang hasil menipu atau menyakiti orang lain. Aku mengambil jeda sejenak, membiarkan Rini mencerna kata-kataku. Kalau mereka menikah, ya sudah, itu hidup mereka. Kebahagiaan mereka bukan lagi urusanku. Sama seperti kehancuran mereka kalau itu terjadi juga, bukan urusanku. Aku sudah terlalu sibuk bahagia dengan caraku sendiri untuk peduli. Rini terdiam. Lalu perlahan senyum merekah di wajahnya. Gila, kamu bener-bener udah move on ya, Wi. Aku salut banget, sumpah. Kirain aku bakal harus nyiapin tisu buat kamu nangis. Tisu buat keringat kerja, boleh. Buat nangisin Bram, sayang tisunya. Candaku, membuat kami berdua tertawa lepas. Namun, Rini kemudian memajukan tubuhnya, mengecilkan suaranya seolah hendak membocorkan rahasia negara. Tapi ya, Wi, jujur aja nih, aku datang ke resepsinya. Mewah banget gila, di hotel bintang 5, dekorasinya bunga impor semua. Sinta pakai gaun yang katanya dirancang desainer ternama. Kelihatan banget mereka mau pamer. Baguslah, kalau mereka punya uangnya, tanggapku acuh tak acuh. Nah, itu dia masalahnya. Rini menyeringai, naluri gosipnya keluar. Aku sempat ngobrol sama salah satu sepupu Bram. Katanya, Bram sebenarnya agak keberatan sama konsep pesta itu. Tapi Sinta ngamuk kalau nggak diturutin. Kamu tahu kan Bram orangnya gimana? Dia nggak tegaan dan gengsinya tinggi. Kelihatannya dia maksain banget, biar kelihatan wah, di depan keluarga besar dan teman-teman kantornya. Apalagi Sinta kan, ya gitu deh, gayanya selangit. Aku mendengarkan. Tapi kali ini bukan dengan rasa sakit hati, melainkan dengan rasa kasihan yang ganjil. Aku tahu betul kondisi keuangan Mas Bram. Gajinya memang lumayan, sebagai manajer menengah. Tapi tidak cukup besar untuk gaya hidup, jet set. Dulu, saat kami masih bersama, akulah yang mengatur keuangannya dengan ketat. Memastikan kami punya tabungan dan investasi. Aku yang mengerem saat dia ingin ganti mobil yang belum perlu. Aku yang memasak di rumah agar kami tidak boros makan di luar. Sekarang, rem itu sudah hilang. Dan dia menggantinya dengan seseorang yang sepertinya hanya tahu cara menginjak pedal gas. Biarkan saja, Rin, ujarku akhirnya, menutup topik itu. Setiap orang memilih nerakanya masing-masing. Kalau itu pilihan Bram, dia harus siap dengan konsekuensinya. Setelah pertemuan itu, aku menyetir pulang ke ruko. Langit Jakarta sudah berubah menjadi jingga kemerahan. Lampu-lampu gedung pencakar langit mulai menyala satu persatu, menciptakan siluet kota yang megah. Aku memarkir mobil, hatchback, baruku yang kubeli tunai di depan ruko. Saat aku membuka pintu kaca tempat usahaku, aroma rempah dan masakan menyambutku. Para pegawaiku sedang membersihkan dapur, bersiap untuk pulang. Bu Dewi, pesanan untuk besok pagi, sudah siap bahannya. Tinggal eksekusi, lapor Yanti, pegawai kepercayaanku. Terima kasih Yan, kalian pulanglah hati-hati di jalan, kataku sambil tersenyum tulus. Saat mereka pergi dan aku sendirian di tengah dapur yang bersih dan berkilau itu, aku merasa penuh. Dulu,
Aku mendefinisikan diriku lewat keberadaan Mas Bram di sisiku. Sekarang, aku melihat sekeliling dan melihat hasil karya tanganku sendiri. Aku naik ke lantai 2, ke apartemen mungilku yang kutata dengan selera minimalis, yang kusukai tanpa harus berkompromi dengan selera Mas Bram yang kaku. Aku duduk di sofa, menatap keluar jendela. Kabar pernikahan mereka tadi siang sempat mampir di telingaku, tapi seperti angin lalu, ia tidak meninggalkan bekas. Tidak ada dendam yang membara. Hanya sebuah pemahaman sunyi. Karma, pikirku, tidak selalu datang dalam bentuk petir yang menyambar seketika. Kadang, karma adalah proses lambat membiarkan seseorang mendapatkan tepat apa yang mereka inginkan, tanpa mereka sadari bahwa keinginan itu adalah racun yang terbungkus gula. Mas Bram menginginkan wanita yang lebih wah, lebih menuntut, dan lebih memuja kemewahan daripada aku yang sederhana. Sekarang dia mendapatkannya. Dia mendapatkan Sinta dan segala paket lengkapnya. Aku menyesap teh hangat, sambil tersenyum kecil pada pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah itu tampak tenang. Garis-garis lelahnya menyiratkan kepuasan, bukan penderitaan. Selamat menempuh hidup baru, Mas Bram, gumamku pelan. Lebih kepada angin malam daripada untuknya. Semoga kamu kuat, karena aku sudah lebih dari sekadar kuat. Aku bib. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Sementara di suatu tempat di kota ini, pesta pora mungkin sedang berlangsung, menabur boni-bani kehancuran yang belum mereka sadari. Gelas kristal di tanganku terasa dingin. Kontras dengan kehangatan perapian elektrik yang menyala temaram di ruang tengah apartemenku. Di luar, hujan turun deras, membasahi jendela-jendela kaca gedung pencakar langit Jakarta, menciptakan lukisan abstrak dari lampu lampu kota yang memudar. Malam itu tenang. Jenis ketenangan yang mahal, yang hanya bisa dibeli dengan kerja keras bertahan-tahan dan stabilitas finansial yang kokoh. Namun, ketenangan itu terusik sesaat ketika ponselku bergetar di atas meja marmer. Sebuah notifikasi dari media sosial. Algoritma terkadang memang kejam, atau mungkin justru terlalu jujur. Di layar itu, terpampang foto terbaru dari akun yang seharusnya sudah lama kublokir. Namun entah mengapa malam ini muncul melalui akun teman bersama yang men-tag mereka. Foto itu menampilkan Mas Bram dan Sinta. Mereka sedang berada di sebuah restoran, fine dining, di kawasan Senopati yang kutahu harga proporsinya bisa membiayai belanja dapurku selama sebulan penuh di masa lalu. Sinta tersenyum lebar, memamerkan deretan gigi putih yang sempurna. Tangannya sengaja diletakkan di posisi yang menonjolkan gelang emas, bertabur berlian, dan sebuah jam tangan Swiss bermerek. Mas Bram duduk di sampingnya, tersenyum. Tetapi, matanya mata yang dulu sangat kuhafal setiap inci kedalamannya, tempok kosong. Ada kantung hitam menggantung di bawah kelopak matanya, yang tidak bisa disembunyikan oleh filter foto sekalipun. Pasangan paling romantis tahun ini, anniversary, 6 bulan yang mewah. Begitu bunyi takarirnya, aku mendengus pelan, meletakkan ponsel itu dengan posisi terbalik. Dunia maya adalah panggung sandiwara terbaik, dan Mas Bram kini adalah aktor utamanya. Siang tadi, aku bertemu dengan Karina, salah satu teman lama yang masih menjalin hubungan baik denganku, dan sayangnya masih sering berinteraksi. Dengan lingkaran pergaulan Mas Bram, kami bertemu di sebuah kafe butik di Jakarta Selatan. Aroma biji kopi Arabica yang baru digiling dan suara denting sendok beradu dengan piring keramik, menjadi latar percakapan. Kami yang perlahan berubah menjadi sesi pembongkaran rahasia. Kamu nggak akan percaya kalau aku cerita ini, Rin, ujar Karina setengah berbisik. Tubuhnya condong ke arahku seolah dinding kafe memiliki telinga. Ia mengaduk Earl Grey tea-nya dengan gerakan gelisah. Apalagi Char, kalau soal foto liburan mereka ke Eropa bulan lalu, aku sudah dengar. Kelihatannya menyenangkan, jawabku datar, memotong, Crayon di piringku. Karina tertawa kecil, tawa yang terdengar miris. Menyenangkan? Di Instagram? Ya, tapi kenyataannya, itu neraka, Rin. Suamiku kebetulan satu klub golf dengan Bram. Walaupun Bram sekarang jarang datang karena alasan sibuk, tapi minggu lalu dia datang. Dan, Tuhan, dia kacau sekali. Aku meletakkan pisau dan garpuku. Rasa ingin tahu mulai merayap naik, meski logikaku menyuruh untuk tidak peduli. Kacau bagaimana, Sinta? Desis Karina. Nama itu meluncur dari bibirnya seperti racun, wanita itu. Seleranya bener-bener di luar akal sehat. Kamu tahu, tas, branded, keluaran terbaru yang harganya ratusan juta itu? Yang waiting list-nya saja bisa berbulan-bulan? Aku mengangguk. Tentu saja aku tahu, itu jenis barang yang kusukai, tapi kubeli dengan perhitung matang dari dividen investasiku sendiri, bukan dari memeras keringat orang lain. Sinta merengek memintanya. Bukan meminta,
Lebih tepatnya, menuntut lanjut Karina. Matanya membelalak dramatis. Dia ngamuk di depan tumonmen arisannya, karena Bram sempat menolak membelikannya. Dia bilang Bram pelit, bilang kalau suaminya tidak mencintainya lagi, hanya karena Bram menyarankan untuk menabung dulu. Lalu, Bram membelikannya. Tonyit, tentu saja dia membelikannya, seru Karina. Sedikit terlalu keras hingga beberapa pengunjung menoleh. Ia memelankan suaranya lagi. Bram itu budak citra, Rin. Kamu tahu itu, dia paling tidak bisa kalau harga dirinya disentil di depan umum. Apalagi di depan teman-teman sosialitas Sinta yang kerjanya cuma pamer itu. Akhirnya, dia gesek kartu kredit. Aku dengar dari staf butiknya kebetulan. Aku kenal manajernya kartu Bram sempat decline 2 kali sebelum akhirnya berhasil di percobaan ketiga dengan kartu yang berbeda. Itu memalukan sekali. Aku bersandar pada kursi empuk kafe, mencoba mencerna gambaran itu. Mas Bram yang dulu sangat teliti dengan pengeluaran, yang selalu memarahiku jika aku lupa mencatat pengeluaran belanja sayur Rp1.000 pun, kini berlutut di hadapan gaya hidup hedonisme wanita lain. Bukan cuma tas, Rin, tambah Karina, kini nadanya lebih serius. Sinta itu seperti lubang hitam. Dia ingin pesta ulang tahun di hotel bintang 5. Dia ingin staycation tiap akhir pekan di resort mewah. Dia ingin semua pakaiannya dari desainer ternama. Dia tidak peduli dari mana uangnya. Yang dia tahu, Bram adalah direktur, dan istri direktur harus hidup seperti ratu. Tapi gaji Bram, aku menggantung kalimatku. Aku tahu persis berapa kisaran penghasilan di posisinya, karena aku pernah mengelola keuangannya. Itu jumlah yang besar untuk hidup nyaman, sangat nyaman bahkan. Tapi untuk gaya hidup jet set yang digambarkan Karina, itu bunuh diri finansial. Itulah masalahnya. Potong Karina cepat. Gaji Bram habis bahkan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Sinta tidak pernah mau tahu soal tagihan listrik, biaya servis mobil atau asuransi. Baginya, itu urusan laki-laki. Tugas dia hanya tampil cantik dan menghabiskan uang. Ingatanku melayang kembali ke masa kini, ke apartemenku yang sunyi. Hujan di luar semakin deras. Aku membayangkan apa yang sedang terjadi di rumah Mas Bram saat ini. Bukan rumah kontrakan kecil kami dulu, melainkan rumah sewaan mewah di kawasan elit yang mereka tempati demi gengsi. Di balik dinding rumah mewah itu, aku bisa membayangkan skenarionya dengan sangat jelas. Seolah aku adalah lalat yang hinggap di dinding ruang tamu mereka. Mungkin saat ini, Sinta sedang duduk di sofa kulit impor, membolak-balik majalah, fashion, atau menggulir layar iPad-nya, mencari destinasi liburan berikutnya. Wajahnya mungkin ditekuk masam, karena Bram baru saja pulang terlambat. Bukan karena lembur kerja, tapi karena menghindari tagihan yang menumpuk di meja kerjanya. Mas, teman-temanku minggu depan mau trip ke Jepang loh. Masa aku nggak ikut? Sinta pasti akan berkata dengan nada manja yang dibuat buit. Nada yang dulu membuat Bram tergila-gila, namun kini mungkin terdengar seperti gesekan paku di papan tulis. Aku bisa membayangkan Bram, dengan kemeja kerjanya yang sudah kusut, melonggarkan dasi dengan napas berat. Sin, kita baru saja pulang dari Eropa bulan lalu. Tabungan kita sedang menipis. Menipis? Kamu kan baru dapat bonus proyek. Sinta akan menyela. Suaranya meninggi 1 oktav. Dia tidak akan mau mendengar logika. Baginya, uang adalah mata air yang tidak pernah kering. Lagian, malu dong Mas kalau aku absen terus. Nanti mereka pikir bisnis kamu bangkrut. Kata bangkrut dan malu adalah 2 senjata utama Sinta. Dia tahu persis di mana letak kelemahan Mas Bram. Ego. Mas Bram lebih rela mati berdarah-darah di dalam daripada terlihat miskin di luar. Dia membangun narasi bahwa meninggalkan aku demi Sinta adalah peningkatan kualitas hidup. Sebuah upgrade. Jika dia terlihat susah, itu sama saja mengakui bahwa dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dalam bayanganku, Bram akhirnya akan menghela napas panjang, sebuah tanda kekalahan. Dia akan mengangguk lemah. Ya sudah, nanti Mas usahakan cari tiketnya. Dan Sinta akan bersorak girang, memeluknya sebentar pelukan yang dingin dan transaksional sebelum kembali sibuk dengan ponselnya, memamerkan rencana itu ke seluruh dunia. Suamiku memang terbaik. Hello Tokyo. Sementara itu, Bram akan berjalan gontai menuju ruang kerjanya, membuka laci, dan menatap tumpukan amplop tagihan kartu kredit yang belum dibuka. Dia akan menghitung, mengalkulasi, memutar otak, bagaimana menutupi lubang yang satu dengan menggali lubang yang lain. Kartu kredit T, untuk membayar kartu kredit T, pinjaman online untuk menutup cicilan mobil mewah Sinta.
sebuah lingkaran setan yang perlahan mencekik lehernya. Kemewahan yang mereka tampilkan adalah tirai sutra yang indah namun tipis. Di baliknya, tidak ada fondasi beton yang kokoh. Hanya ada ciong-ciong rapuh yang terbuat dari kebohongan dan utang. Aku menyesap teh herbal hangatku, merasakan ironi yang pahit. Dulu, saat bersamaku, Mas Bram sering mengeluh bahwa aku kurang pandai berdandan, kurang stylish untuk dibawa ke acara kantor. Dia bilang aku terlalu sederhana, terlalu ibu-ibu rumahan. Sekarang, dia mendapatkan persis apa yang dia inginkan. Seorang wanita piala, sebuah trofi yang berkilau, namun dia lupa. Trofi emas itu berat, sangat berat, dan untuk terus membuatnya berkilau, butuh biaya perawatan yang tidak murah. Sinta tidak pernah bertanya, apakah Bram lelah. Sinta tidak pernah menawarkan untuk membuatkan teh hangat saat Bram pulang dengan wajah pucat. Sinta hanya peduli pada hasil akhir. Kemewahan. Dia adalah parasit yang cantik. Menggerogoti inangnya perlahan-lahan sambil tetap terlihat memukau. Dan Mas Bram, dia terlalu pengecut untuk menghentikannya. Dia terlalu takut Sinta akan meninggalkannya jika keran uang itu ditutup. Dia terjebak dalam perangkap yang dia buat sendiri. Dia harus terus memberi makan ego istrinya. Memberi makan monster keserakahan yang kini tinggal bersamanya, demi mempertahankan ilusi kebahagiaan yang ia jual pada dunia. Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar apartemenku. Pantulan wajahku terlihat di kaca. Tenang dan damai. Tidak ada kerutan kekhawatiran tentang penagih utang yang akan datang besok pagi. Tidak ada ketakutan kartu kredit akan ditolak saat belanja bulanan. Karma, pikirku, tidak selalu datang dalam bentuk kecelakaan besar atau penyakit mematikan. Terkadang, karma bekerja dengan cara yang jauh lebih halus dan menyiksa. Karma memberikan apa yang kau inginkan, seorang wanita cantik yang glamor, dan membiarkanmu hancur perlahan saat berusaha memuaskan keinginannya yang tak berdasar. Mas Bram sedang meminum racun yang ia tuang sendiri ke dalam cangkir emasnya. Dan aku, dari kejauhan, hanya menjadi penonton yang duduk di barisan paling nyaman, menyaksikan babak demi babak kehancuran itu dimainkan. Tirai kemewahan semu itu masih tertutup rapat bagi orang lain, tapi bagiku, dan bagi mereka yang jeli melihat, kain itu sudah mulai robek di sana-sini, memperlihatkan kebusukan yang mengintip di baliknya. Kabar itu sampai ke telingaku, bukan melalui bisikan angin atau desas-desus tak berdasar, melainkan dari seorang kenalan lama yang bekerja di notaris. Ia meneleponku dengan nada ragu. Awalnya hanya basi-basi menanyakan kabar bisnisku yang semakin menanjak, sebelum akhirnya menyentuh inti pembicaraan yang sebenarnya. Mas Bram baru saja menjaminkan sertifikat rumah-rumah yang dulu kami bangun bersama dari nol, rumah yang menyimpan memori masa muda kami, yang penuh perjuangan ke bank, demi mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang fantastis. Hatiku mencelos sesaat, bukan karena cemburu atau rasa memiliki yang masih tertinggal, melainkan karena rasa iba yang bercampur dengan ironi. Aku tahu betul berapa nilai rumah itu. Dan aku tahu betul berapa gaji Mas Bram saat ini. Setelah posisinya di kantor mulai goyah akibat kurang fokus bekerja. Angka yang disebutkan kenalanku itu sungguh tidak masuk akal. Itu adalah angka keputusasaan. Aku bisa membayangkan bagaimana skenario itu terjadi di balik dinding rumah mereka, yang kini terasa semakin dingin. Mas Bram, dengan ego laki-lakinya yang rapuh, pasti terpojok. Sinta bukanlah wanita yang bisa diajak hidup prihatin. Baginya, cinta adalah sinonim dari kemewahan, dan perhatian diukur dari seberapa banyak digit yang tertera pada struk belanja. Dari cerita-cerita yang beredar di lingkaran pertemanan kami yang masih beririsan, Sinta semakin menjadi-jadi. Ia tidak lagi sekadar meminta, ia menuntut. Aku membayangkan sore itu, mungkin saat Mas Bram baru saja pulang dengan bahu merosot karena lelah, Sinta menyambutnya bukan dengan segelas teh hangat, melainkan dengan rengekan berbisa. Teman-temanku semua liburan ke Eropa musim panas ini. Mas, malu dong kalau aku cuma update status di puncak atau Bali lagi, ucap Sinta dengan nada manja yang dibuat-buat. Namun matanya memancarkan ancaman dingin. Kamu kan manajer, masa istri manajer nggak bisa ikut trip sosialita? Mas Bram pasti mencoba bernegosiasi. Suaranya lemah dan penuh keraguan. Sin, tabungan kita sedang menipis, cicilan mobil baru kamu saja sudah memakan hampir setengah gaji, Mas. Bisakah kita tunda dulu? Tunda? Sampai kapan? Sampai aku tua dan keriput? Sinta pasti langsung memotong. Nada suaranya meninggi. Membanting tas bermerek yang baru dibelinya bulan lalu, barang yang mungkin juga dibeli dengan kartu kredit yang sudah over limit asterisk.
Kalau kamu nggak mampu biayai gaya hidupku, bilang saja Mas, biar aku cari cara sendiri. Atau mungkin aku yang salah pilih suami. Kalimat terakhir itu adalah senjata pamungkas. Itu adalah pisau yang Sinta tancapkan tepat di ulu hati Mas Bram. Memutar-mutarnya hingga rasa percaya diri mantan suamiku itu hancur lebur. Ketakutan terbesar Mas Bram bukanlah kemiskinan, melainkan ditinggalkan oleh wanita muda yang demi mendapatkannya. Ia rela menghancurkan keluarga kecil kami dulu. Ia takut sendirian. Ia takut mengakui bahwa keputusannya meninggalkan aku adalah kesalahan fatal. Maka, berangkatlah ia ke bank dengan langkah berat, namun pikiran yang kosong. Ia menandatangani akad kredit itu bukan dengan logika, melainkan dengan emosi yang kalut. Ia menggadaikan satu-satunya aset berharga yang tersisa demi membeli senyum palsu di wajah Sinta, demi membeli waktu agar wanita itu tidak melangkah pergi dari pintu rumah. Wang, itu care. Ratusan juta rupiah yang seharusnya bisa menjadi dana pensiun atau modal usaha, lenyap seperti asap dalam hitungan bulan. Sinta bagaikan orang yang kehausan di tengah gurun yang tiba-tiba menemukan oase. Ia minum dengan rakus tanpa memikirkan apakah air itu akan habis. Media sosialnya penuh dengan pameran kemewahan yang menyilaukan mata, namun kosong makna. Foto-foto, fine dining, dengan menu yang harganya setara gaji buruh sebulan. Deretan paper bag dari butik-butik ternama di Jakarta Selatan, hingga tiket pesawat kelas bisnis. Ia memamerkan semuanya, si Oliola itu adalah pencapaian pribadinya. Padahal itu adalah hasil dari jeratan tali yang perlahan melilit leher suaminya. Mas Bram membiarkannya. Ia tersenyum di setiap foto, selfie, yang diunggah Sinta. Namun senyum itu tidak mencapai matanya. Di balik bingkai kacamata mahalnya, ada kantung mata yang menghitam dan tatapan nanar yang menyiratkan kecemasan luar biasa. Ia hidup dalam penyangkalan. Ia berpikir bahwa jika Sinta bahagia, maka masalah akan selesai dengan sendirinya. Ia berpikir bahwa mungkin bulan depan akan ada bonus, atau proyek besar yang goal, yang bisa menutup lubang menganga di rekeningnya. Namun, matematika kehidupan tidak bekerja seperti itu. Bunga bank tidak mengenal belas kasihan. Bulan pertama, tagihan itu datang. Amplop putih dengan logo bank yang tegas. Mas Bram masih bisa membayarnya, meski harus menguras sisa saldo terakhir di tabungan darurat. Bulan kedua, Sinta meminta pesta ulang tahun yang meriah. Ia mengundang teman sosialitanya, menyewa hall di Hotel Bintang 5. Mas Bram tidak berani menolak. Ia gesek kartu kredit lagi, menumpuk hutang di atas hutang. Ketika tagihan datang, ia mulai gemetar. Ia hanya mampu membayar pembayaran minimum. Sebuah jebakan klasik yang mematikan. Bulan ketiga, dan seterusnya, surat-surat itu mulai berubah warna. Peringatan demi peringatan mulai berdatangan. Telepon dari nomor tadi kenal mulai meneror ponsel Mas Bram setiap hari, dari pagi buta hingga malam larut. Asterisk debt collector Asterisk mulai menelepon ke kantor, membuat posisi Mas Bram semakin terjepit dan menjadi bahan gunjingan rekan kerjanya. Di rumah, suasana berubah menjadi ladang ranjau. Mas Bram mencoba menyembunyikan surat-surat tagihan itu. Setiap kali tukang pos datang, ia akan buru-buru mengambil amplop-amplop itu dan menyelipkannya ke dalam laci meja kerjanya yang terkunci atau menumpuknya di bawah jok mobil. Ia tidak ingin Sinta tahu bahwa uang ajaib itu sudah habis. Ia tidak ingin ilusi kemewahan ini pecah. Namun, ada kalanya Sinta yang menemukan surat itu lebih dulu. "Mas, ini apa?" tanya Sinta suatu sore, melempar amplop bertuliskan peringatan kedua ke atas meja makan yang penuh dengan sisa makanan mahal yang tak habis dimakan. Mas Bram tercekat. Kopi yang sedang disesapnya terasa pahit dan menyangkut di tenggorokan itu. "Cuma kesalahan sistem, Sin, Mas. Sudah urus kok. Jangan dipikirkan. Kesalahan sistem. Ini tulisannya tunggakan, Mas. Kamu bohong sama aku. Katanya, uang kita masih banyak." Sinta menatapnya dengan jijik, bukan dengan kekhawatiran seorang istri. "Jangan sampai gara-gara kebodohan kamu, nama baikku tercoreng ya. Aku nggak mau tahu. Pokoknya selesaikan. Jangan bikin aku stres." Mas Bram mengangguk cepat, seperti kerbau yang dicocok hidungnya. "Iya sayang, iya. Mas akan bereskan. Kamu tenang saja. Kamu mau ke salon hari ini? Pakai saja kartu kredit Mas yang satu lagi." Ia memberikan solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang yang fatal. Mas Bram memilih untuk menutup mata, berharap badai akan berlalu jika ia cukup lama menahan napas. Ia tidak sadar bahwa ia sedang berdiri di tepi jurang, dan tanah di bawah kakinya sedang longsor perlahan-lahan. Di seberang kota, aku duduk di balkon apartemenku yang nyaman, menyesap teh melati
sambil memandang langit senja yang kemerahan. Angin sore membelai wajahku dengan lembut. Tidak ada dering telepon dari penagih hutang, tidak ada ketukan pintu yang menakutkan. Tidak ada drama tuntutan gaya hidup, hanya ketenangan yang kudapatkan dari kerja keras dan kejujuran pada diri sendiri. Aku memikirkan Mas Bram, yang mungkin saat ini sedang duduk di ruang tamu rumah lamaku rumah, yang kini tergadai dengan keringat dingin membasahi punggungnya, memandangi tumpukan surat tagihan yang tak berani ia buka. Ia terjebak dalam jerat yang ia anyam sendiri, tercekik oleh ambisi untuk memuaskan wanita yang tidak akan pernah puas. Karma tidak selalu datang dalam bentuk petir yang menyambar seketika. Terkadang, karma datang perlahan, merayap dalam bentuk bunga berbunga, tagihan yang menumpuk, dan ketenangan jiwa yang terenggut sedikit demi sedikit hingga tak ada lagi yang tersisa. Dan saat itu terjadi, aku hanya akan menjadi penonton dari jauh, menyaksikan runtuhnya istana pasir yang ia bangun di atas air mata orang lain. Sore itu, langit di atas rumah yang dulu pernah kusebut sebagai surga kecil kami, tampak mendung. Seolah alam semesta turut bersiap menyambut badai yang akan menghantam penghuninya. Aku tidak berada di sana secara fisik, namun cerita dari para tetangga dan desis-desis yang menyebar secepat api di musim kemarau membuatku bisa merekonstruksi setiap detiknya dengan ketajaman yang mengerikan. Aku bisa membayangkan bagaimana AC di ruang tengah berdengung halus, berusaha mendinginkan suasana yang sebenarnya sudah panas oleh togihan-togihan yang disembunyikan di laci meja. Di dalam rumah itu, Mas Bram duduk di sofa kulit impor yang baru dibelinya 3 bulan lalu, lah satu dari sekian banyak benda yang ia beli demi memuaskan ego wanita itu. Di tangannya, bukan lagi koran sore atau buku bisnis, seperti saat ia masih bersamaku, melainkan ponsel pintar yang layarnya retak, menampilkan saldo rekening yang kian menipis. Sementara itu, Sinta, wanita yang merebutnya dariku, sedang sibuk mematut diri di depan cermin besar di lorong, mencoba anting berlian yang entah dibayar menggunakan kartu kredit mana. Ketenangan semu itu pecah, tepat pukul 4 sore, bukan oleh suara petir, melainkan oleh suara bel gerbang yang ditekan berkali-kali. Nadanya mendesak, tidak sabaran, dan membawa aura otoritas yang membuat jantung siapapun yang memiliki hutang berdegup kencang. Mas Bram tersentak. Ia meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Mungkin, jauh di lubuk hatinya, ia sudah tahu hari ini akan tiba. Ia berjalan gontai menuju pintu utama. Langkahnya berat, seakan kakinya terpasung oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ketika ia membuka pintu jati yang kokoh itu, 3 orang pria berbadan tegap dengan kemeja formal sudah berdiri di teras. Di tangan salah satu dari mereka, tergenggam sebuah map berwarna merah menyala warna bahaya. "Selamat sore, benar dengan Bapak Bramantio?" tanya pria yang berdiri paling depan. Suaranya datar, tanpa emosi. Suara seorang profesional yang sudah terbiasa menghancurkan mimpi orang lain atas nama prosedur. Mas Bram menelan ludah. Jakunya bergerak naik turun dengan susah payah. "Ya, saya sendiri. Ada perlu apa, Pak?" "Kami dari pihak bank," ujar pria itu sembari menyodorkan map merah tersebut. "Kami datang untuk menyerahkan surat pemberitahuan penyitaan aset. Berdasarkan catatan kami, Bapak telah mengabaikan 3 kali surat peringatan dan gagal melakukan pembayaran angsuran, serta bunga pinjaman selama 4 bulan berturut-turut." Dunia Mas Bram seakan berhenti berputar detik itu juga. Ia menerima map itu dengan tangan yang terasa dingin dan licin oleh keringat. Matanya menatap nanar pada kop surat resmi dan stempel merah bertuliskan, "Sita Jaminan." "Tunggu, ini pasti ada kesalahan." Suara Mas Bram terdengar parau, menyedihkan. Ia berusaha tersenyum. Senyum palsu yang ia gunakan untuk menipu dirinya sendiri. "Saya memang agak terlambat, tapi saya berencana melunasinya minggu depan. Bisnis saya sedang menunggu pencairan dana." Petugas bank itu tidak bergeming. Tatapannya tetap dingin. "Maaf, Pak Bramantio, masa negosiasi sudah lewat. Sesuai dengan akad kredit yang Bapak tanda tangani dengan menjaminkan sertifikat rumah ini, pihak bank berhak melakukan eksekusi. Bapak dan keluarga diberi waktu 2 kali 24 jam untuk mengosongkan properti ini sebelum kami melakukan penyegelan. 2 hari, Mas Bram memekik. Kepanikan mulai meretakkan topeng tenangnya. "Anda gila? Kemana saya harus pergi? Ini rumah saya." "Ini rumah bank, Pak." Koreksi petugas itu tegas. Sejak Bapak gagal bayar, status kepemilikan sudah beralih. Keributan di teras itu akhirnya memancing Sinta keluar. Ia melangkah dengan angkuh. Bunyi hak tinggi sandalnya beradu dengan lantai marmer. Wajahnya yang dipoles mahal
tampak berkerut tidak suka melihat tamu-tamu tak diundang itu. Ada apa sih, Mas? Berisik sekali. Keluhnya manja, tangannya berkacak pinggang. Siapa mereka? Usir saja. Bilang kita tidak butuh. Mas Bram menoleh pada Sinta. Matanya merah menahan amarah dan malu. Masuk, Sinta. Ini bukan urusanmu. Bukan urusanku. Sinta tertawa sinis. Matanya memindai para petugas bank dari ujung kaki ke ujung kepala. Kamu suamiku. Rumah ini rumahku juga. Kalau ada tamu yang tidak sopan, aku berhak tahu. Ia merebut map merah dari tangan Mas Bram dengan kasar. Hening menyelimuti beranda itu selama beberapa detik saat mata Sinta menelusuri baris demi baris surat penyitaan tersebut. Wajahnya yang semula merah merona perlahan memucat, lalu berubah menjadi merah padam karena amarah. Penyitaan, Sinta mendesis. Suaranya tajam seperti silet. Ia menatap Mas Bram dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, bukan tatapan cinta yang selama ini ia pamerkan di media sosial, melainkan tatapan jijik. Mas, apa maksudnya ini? Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang uang pinjaman itu cukup untuk menutup gaya hidup kita, sampai proyekmu gol. Para petugas bank itu mundur selangkah, memberikan ruang bagi drama rumah tangga yang mulai meledak. Seolah mereka sedang menonton pertunjukan gratis. Aku sudah berusaha, Sinta. Mas Bram akhirnya meledak. Suaranya bergetar hebat. Uang itu habis. Habis untuk tas-tasmu, untuk liburan ke Bali yang kamu paksa bulan lalu, untuk perhiasan yang kamu pakai sekarang. Aku mengambil pinjaman ini demi kamu, supaya kamu tidak pergi. Demi aku. Sinta melempar map itu ke dada Mas Bram, kortis-kertis, berhamburan di lantai teras. Jangan bawa-bawa aku atas ketidakbecusanmu. Kamu laki-laki, Mas, kepala rumah tangga, seharusnya kamu bisa mengatur keuangan. Bukan malah menjerumuskan kita jadi gelandangan seperti ini, ketidakbecusan. Mas Bram tertawa getir. Tawa yang terdengar seperti orang yang kehilangan akal. Ia mencengkeram bahu Sinta. Kamu yang merengek minta mobil baru, padahal cicilan rumah belum lunas. Kamu yang minta pesta ulang tahun mewah di Hotel Bintang 5. Aku turuti semuanya, karena aku mencintaimu, Sinta. Dan sekarang, saat aku jatuh, ini balasanmu. Sinta menepis tangan Mas Bram dengan kasar, seolah sentuhan suaminya adalah penyakit menular. Lepas, jangan kasar ya. Aku minta semua itu karena kamu janji akan memberikan hidup layaknya ratu. Kalau tahu aslinya kamu cuma pecundang yang hidup dari utang, aku tidak akan sudi menikahimu. Kalimat itu menghujam jantung Mas Bram lebih dalam daripada surat penyitaan manapun. Lelaki itu terhuyung ke belakang, bersandar pada pilar rumah yang sebentar lagi bukan miliknya. Wajahnya hancur. Pertahanan dirinya runtuh total. Ia menyadari, di detik itu juga, bahwa wanita yang ia bela mati-matian, wanita yang membuatnya tega menceraikan aku yang setia menemaninya dari nol, ternyata hanyalah parasit yang mencintai dompetnya, bukan dirinya. Jadi, semua cinta itu palsu. Bisik Mas Bram. Suaranya nyaris tak terdengar. Cinta butuh makan, Mas. Cinta butuh atap. Jawab Sinta dingin, sambil membetulkan tatanan rambutnya. Kalau kamu miskin, apa yang bisa dibanggakan? Aku masih muda, aku cantik, aku tidak mau hidup susah, dikejar-kejar tidur di kontrakan petak. Tidak sudi. Petugas bank yang tertua berdeham, memecah ketegangan yang menyesakkan dada itu. Maaf memotong pertengkaran Bapak dan Ibu, tapi tugas kami sudah selesai menyampaikan surat ini. Ingat, 2 kali 24 jam. Jika tidak dikosongkan, kami akan membawa pihak kepolisian untuk pengosongan paksa. Ketiga petugas itu berbalik badan, meninggalkan Mas Bram yang berdiri mematung di antara lembaran kertas penyitaan yang berserakan di lantai, dan Sinta yang sudah berbalik masuk ke dalam rumah, membanting pintu dengan keras. Bunyi bantingan pintu itu bergema, menandakan retaknya pondasi rumah tangga mereka yang dibangun di atas pasir kebohongan. Sore itu, di teras rumah yang megah namun kosong melompong itu, Mas Bram sendirian. Langit semakin gelap, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh ambisi, ia merasakan dingin yang menusuk tulang. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi rasa bangga. Hanya ada penyesalan yang datang terlambat, menggerogoti batinnya saat ia menyadari bahwa ia telah menukar berlian dengan batu kerikil. Dan kini, batu kerikil itu pun melukainya hingga berdarah. Angin sore berhembus kencang, menerbangkan salah satu lembar surat peringatan itu ke halaman rumput yang mulai tak terawat. Mas Bram merosot duduk di lantai teras, membenamkan wajah di kedua tangannya. Di kejauhan, aku yang mendengar kabar ini hanya bisa menarik napas panjang, bukan karena bahagia di atas penderitaannya, melainkan karena kebenaran semesta akhirnya menampakkan wujudnya.
apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Stiker merah menyala itu tertempel miring di gerbang kayu jati yang dulu kubeli dengan tabungan 5 tahun pertamaku bekerja. Tulisan disita dalam huruf kapital hitam, seolah berteriak kepada siapa saja yang lewat, menelanjangi aib yang selama ini berusaha ditutupi oleh tembok tinggi rumah itu. Aku memarkirkan mobilku agak jauh, di balik rimbunnya pohon angsana, hanya menjadi penonton bisu dari tragedi yang sedang mencapai babak akhirnya. Udara sore itu terasa lembab dan berat, seakan langit pun enggan memberikan simpati. Dari Keohon, aku bisa melihat petugas bank menyelesaikan tugas mereka. Namun, drama sesungguhnya bukan terjadi pada gembok yang dikunci paksa, melainkan pada dua sosok manusia yang kini berdiri di trotoar dengan koper-koper yang berserakan, tidak beraturan. Suara teriakan Sinta melengking, memecah kesunyian lingkungan elit yang biasanya tenang. Angin membawa potongan-potongan kalimat tajam yang ia lontarkan, menusuk telingaku, meski jarak kami cukup jauh. Kamu pikir aku mau hidup gembel begini, Mas? Mikir! Teriak Sinta sambil menarik pegangan koper Louis Vuitton-nya dengan kasar. Wajahnya yang biasa tertutup riasan tebal, kini tampak merah padam. Bukan karena malu, tapi karena amarah. Mas Bram berdiri mematung di samping tumpukan kardus, berisi 300 sisa barang yang sempat diselamatkan. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, dan bahunya merosot turun seolah memikul beban dunia. Ia mencoba meraih lengan Sinta, sebuah gestur memohon yang menyedihkan untuk dilihat. Sin, dengerin aku dulu. Suara Mas Bram terdengar parau, syarat akan keputusasaan. Ini cuma sementara, kita bisa sewa kontrakan kecil dulu, aku masih bisa cari kerja. Jangan tinggalin aku di saat kayak gini. Kamu bilang kamu cinta sama aku kan? Sinta menepis tangan Mas Bram dengan kasar, seolah sentuhan suaminya adalah virus yang menjijikkan. Ia tertawa, sebuah tawa kering yang terdengar kejam di telingaku. Cinta? Sinta mendenggus matanya menatap Mas Bram dengan tatapan merendahkan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mas, bangun, aku cinta sama gaya hidup yang kamu kasih. Aku cinta rumah ini, mobil mewah, kartu kredit unlimited. Kalau semua itu nggak ada, buat apa aku sama kamu? Buat nemenin kamu makan nasi kecap di kontrakan petak. Jangan mimpi, aku ninggalin Dewi demi kamu, Sin. Mas Bram berteriak. Suaranya pecah di ujung kalimat. Itu adalah kartu terakhir yang ia miliki. Pengingat akan pengorbanan bodoh yang ia lakukan. Aku kasih semuanya buat kamu. Semua tabunganku, hartaku, sampai aku berutang sana-sini, demi menuhin gaya hidup kamu. Itu salah kamu sendiri. Siapa suruh bodoh? Balas Sinta dingin, sambil sibuk memesan taksi online lewat ponselnya. Ia bahkan tidak mau menatap wajah pria yang telah menghancurkan keluarganya sendiri demi dirinya. Laki-laki bodoh yang ninggalin istri tulus demi wanita seperti aku, memang pantas hancur. Mas, kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu korupsi kesil-kesilan di kantor lama, demi beliin aku tas? Sekarang nikmatin aja hasilnya. Kalimat itu menghantam Mas Bram lebih keras daripada palu hakim. Tubuhnya terhuyung ke belakang, seolah kakinya tak lagi sanggup menopang berat penyesalan yang tiba-tiba ambruk di pundaknya. Ia menatap Sinta dengan tatapan kosong, seakan baru menyadari bahwa wanita cantik di hadapannya hanyalah sebuah ilusi, sebuah benalu yang ia pelihara dengan darah dan air mata orang lain. Sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka. Tanpa ragu, Sinta memerintahkan sopir untuk mengangkut kopernya. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada air mata kesedihan. Hanya bunyi pintu mobil yang dibanting keras, meninggalkan Mas Bram sendirian di pinggir jalan. Debu jalanan beterbangan saat mobil yang membawa Sinta melaju pergi, menghilang di tikungan jalan. Mas Bram masih berdiri di sana, menatap nanar ke arah kepergian wanita yang dulu ia agung-agungkan sebagai belahan jiwanya. Perlahan, ia berbalik menatap rumah megah yang kini tersegel rapat. Rumah yang dulu hangat, tempat kami membesarkan mimpi-mimpi sederhana sebelum keserakahan meracuninya. Ia jatuh terduduk di atas trotoar paving block yang dingin. Kedua tangannya menjambak rambutnya sendiri. Dan dari tempatku berada, aku bisa melihat bahunya terguncang hebat. Ia bukan tangisan sedih biasa, melainkan raungan penyesalan dari seorang pria yang menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi menggenggam kerikil tajam yang kini melukai tangannya. Aku menurunkan kaca mobil sedikit, membiarkan angin sore menyentuh wajahku. Ada rasa aneh yang menjalari dadaku. Bukan kebahagiaan aku tidak sejahat itu untuk menari di atas penderitaan orang lain, tetapi sebuah rasa lega yang mendalam, sebuah validasi semesta bahwa keadilan itu ada. Dulu, aku menangis darah saat ia mengusirku dari rumah itu
hanya karena Sinta ingin mendekorasi ulang kamar utama. Dulu, aku merasa duniaku kiamat saat ia bilang aku terlalu kuno dan tidak selevel dengan ambisinya. Namun hari ini, aku duduk di balik kemudi mobil, hasil keringatku sendiri. Mengenakan pakaian yang kubeli dengan uang halalku, dengan hati yang utuh dan damai. Aku melihat Mas Bram merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel, lalu menempelkannya ke telinga. Detik berikutnya, ponselku bergetar. Nama Mas Bram muncul di layar. Aku menatap layar itu lama. Dulu, aku akan langsung mengangkatnya dengan harapan ia berubah pikiran. Dulu, aku akan berlari memeluknya dan berkata bahwa kita bisa memperbaiki semuanya. Tapi dulu sudah mati. Wanita yang ia telepon sekarang bukanlah Dewi yang lemah dan bergantung padanya. Dengan tenang, aku menekan tombol tolak. Lalu, aku memblokir nomornya. Cukup sudah. Aku tidak perlu turun dari mobil untuk memberinya ceramah moral. Keadaannya saat ini duduk sendirian di pinggir jalan. Bangkrut, terhina, dan ditinggalkan sudah menjadi guru paling kejam yang akan mengajarnya seumur hidup. Ia kini merasakan dinginnya pengkhianatan yang dulu ia suguhkan padaku. Setiap hari, ia kini merasakan perihnya dibuang seperti sampah setelah habis manis sepah dibuang. Mesin mobilku menderu halus saat aku menginjak pedal gas. Aku melajukan mobil perlahan, melewati sosok Mas Bram yang masih tertunduk dalam kehancurannya. Aku tidak menoleh lagi. Pemandangan di kaca spion hanyalah masa lalu yang semakin mengecil dan akhirnya menghilang. Langit sore mulai berubah warna menjadi jingga keunguan. Indah sekali. Aku menyalakan radio, dan sebuah lagu jazz ringan mengalun, mengisi ruang kabin dengan ketenangan. Besok, aku punya rapat penting untuk ekspansi bisnis cateringku. Lusa, aku berencana liburan singkat dengan orang tuaku. Hidupku penuh, hidupku berarti, dan yang paling penting, hidupku milikku sendiri. Roda nasib telah berputar sempurna. Karma tidak pernah salah alamat, dan hari ini, ia telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat tuntas di depan gerbang rumah yang tersegel itu. Aku tersenyum tipis, menghirup napas panjang, dan merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Penyesalan itu kini miliknya abadi, sementara masa depan adalah milikku.